Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring seperti saat ini. Dan juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tugas video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, dan kami berasal dari jurusan Ilmu Agama Islam BP19 Universitas Negeri Padang yang dibimbing oleh Ibu Dr. Wirdati SAG MAG. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Nur Hidayah dengan NIM 19329037, yang kedua ada Muhammad Aulia Rahman dengan NIM 19329112, dan saya sendiri Putri Azizah Wiananda dengan NIM 19329122, dan yang terakhir ada Mutiara Napisha dengan NIM 19329178. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Aulia Rahman. Kepada Muhammad Aulia Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dari kelompok 6, dan saya akan membacakan atau menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instruksional material adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, prinsip penentuan materi pembelajaran. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kegiatan belajar mengajar, sehingga harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran relevan dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lainnya. Lalu yang kedua, konsistensi atau keajegan. Materi pembelajaran konsistensi dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang diajarkan harus juga meliputi 2 macam. Yang ketiga, adekuensi atau kecukupan. Jadi materi pembelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Biasanya murid-murid bosan atau tidak ingin mendengar. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu juga untuk tercapainya standar kompetensi dasar. Sebaliknya, jika banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Lalu yang selanjutnya ada pertimbangan materi pembelajaran. Ini ada 8 poin. Selain prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran, dalam pengembangan materi belajar, guru harus mampu mengidentifikasikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama itu potensi peserta didik, baik itu intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, sosial, dan potensi vokasional untuk berbicaranya. Yang kedua, relevansi dan karakteristik daerah. Jadi setiap daerah ini berbagai macam karakternya. Jadi kita sebagai guru, calon guru harus memahaminya.
Lalu yang ketiga, relevansi kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Ini seperti media, apa saja yang diperlukan. Lalu yang keempat, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kelima, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keenam, struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran suatu ilmu. Yang ketujuh, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedelapan, alokasi waktu. Baik, sekian dari saya. Lanjut dengan materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nafisa dengan NIM 19329178. Akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dimensi pengetahuan dalam pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi pengetahuan atau pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Sebagai calon guru yang profesional, kita harus menguasai ilmu pengetahuan atau materi pelajaran yang akan kita jelaskan, terangkan, atau kita berikan kepada peserta didik. Nah, penguasaan pengetahuan ini terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Baiklah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan atau fakta yang sesungguhnya. Sebagai contoh, misalnya anak itu sedang berjalan. Pernyataan ini faktual karena memang benar anak itu sedang berjalan, bukan sedang berbaring ataupun duduk. Nah, yang selanjutnya adalah pengetahuan konseptual. Yang kedua ini adalah pengetahuan konseptual berkaitan dengan klasifikasi, klarifikasi, atau pengelompokan. Jadi penguasaan pengetahuan faktual ini ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan data, mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri kesamaannya ataupun berdasarkan perbedaannya. Sebagai contoh pengetahuan konseptual ini dalam pendidikan agama Islam adalah seperti pengelompokan antara nabi dan rasul, pengelompokan antara makanan halal dan haram, dan lain sebagainya. Kita lanjut, yang ketiga itu pengetahuan prosedural. Yang pengetahuan prosedural ini adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan namanya, yaitu prosedur. Pengetahuan prosedur meliputi pengetahuan dari umum ke khusus yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi kalau untuk contoh pengetahuan prosedural dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai contoh, misalnya tata cara atau urutan dalam mengambil wudhu yang benar, atau tata cara sholat yang benar sesuai dengan urutannya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sesuai syariat. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif ini merupakan bagian dari memonitor diri sendiri terhadap pengetahuan pribadi. Monitoring mengacu pada cara guru mengevaluasi apa yang telah kita ketahui dan apa yang belum diketahui. Nah, sebagai contoh pengetahuan metakognitif ini adalah misalnya siswa akan menghadapi ulangan dalam bentuk pilihan ganda misalnya. Siswa yang mengetahui pengetahuan metakognitif mengetahui bahwa untuk menyelesaikan soal pilihan ganda mereka hanya perlu mengenali jawaban yang tepat dan tidak perlu mengingat kembali informasi secara rinci seperti yang dibutuhkan dalam soal uraian. Pengetahuan kognitif ini akan mempengaruhi persiapan peserta tersebut dalam persiapan siswa tersebut dalam menghadapi ulangan ataupun ujian. Baiklah, sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Baiklah, saya Nur Hidayah, NIM 19329037 akan melanjutkan materi tentang konsep pengorganisasian materi. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru di sekolah ialah banyaknya materi pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa itu dengan waktu yang terbatas. Nah,
Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, maka guru dituntut untuk mampu memilih dan mengorganisasikan materi pembelajaran secara tepat. Dan untuk dapat memilih dan mengorganisasikan materi, perlu diuraikan konsep dan klasifikasi materi terlebih dahulu. Yang mana materi pembelajaran itu merupakan gabungan antara yang pertama, pengetahuan tentang fakta dan informasi, dan yang kedua, keterampilan tentang langkah-langkah, prosedur, dan keadaan, serta yang ketiga, yaitu sikap. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa materi pembelajaran itu merupakan satu kesatuan materi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber materi. Sumber materi adalah bahan rujukan, referensi, atau literatur yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Sumber materi ini akan digunakan guru dalam memilih dan mengorganisasikan materi di dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar materi pembelajaran yang dipilih guru itu lengkap. Nah, untuk sumber materi itu sendiri banyak sekali sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh bahan yang lengkap. Namun seringkali guru beranggapan bahwa sumber materi yang lengkap itu hanya ada di buku. Itu salah. Karena masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat digunakan untuk memperoleh bahan-bahan pembelajaran yang lengkap. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, buku teks. Buku teks yang dimaksud di sini adalah semua buku karangan yang ditertibkan seperti buku pelajaran, kamus, ensiklopedia, buku ilmiah, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, internet. Kita sama-sama ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seseorang sangat memungkinkan informasi yang luas, sehingga internet termasuk salah satu sumber informasi yang sangat kaya. Oleh sebab itu, guru dalam memperoleh bahan pembelajaran dapat melalui internet ini. Sementara yang ketiga, yaitu jurnal. Guru juga dapat menggunakan jurnal sebagai sumber untuk memperoleh materi pembelajaran. Jurnal yang terbit sekarang ini banyak jenis dan ragamnya. Guru dapat memilih jurnal yang relevan dengan materi yang diajarkannya di kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu majalah. Selain buku teks, jurnal, majalah juga bisa digunakan untuk sebagai bahan pembelajaran, di mana majalah merupakan sumber yang sangat baik sebagai sumber pelajaran, khususnya majalah yang dirancang sebagai sumber pelajaran. Dan yang terakhir yaitu koran. Koran merupakan sumber materi yang sangat kaya akan informasi yang diperlukan di dalam pembelajaran. Yang mana koran telah menyediakan materi pembelajaran terutama terkait dengan konsep dan fakta. Jadi kita di dalam memilih sumber materi pembelajaran itu tidak hanya di buku saja. Kita bisa menggunakan buku teks, bisa menggunakan jurnal, bisa menggunakan koran, dan juga majalah. Selanjutnya yaitu pengorganisasian materi dalam kurikulum berbasis kompetensi. Pengorganisasian materi itu didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan. Yang mana sekarang ini kurikulum yang telah berlaku adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Oleh sebab itu, dalam mengorganisasikan materi, seorang guru perlu memahami prinsip pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, dan silabus yang telah ditetapkan di dalam
kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengorganisasian materi, di mana langkah-langkah pengorganisasian materi ini ada 2. Yang pertama yaitu memilih materi, dan kedua yaitu menyusun materi. Nah, untuk memilih materi di sini, di dalam memilih materi pembelajaran tersebut, guru dapat melakukan beberapa langkah, di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menentukan pokok bahasa yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu memerinci pokok bahasa tersebut menjadi subpokok bahasan atau topik. Dan yang ketiga, mencari berbagai sumber untuk mendapatkan materi yang relevan dengan materi masing-masing subpokok bahasan atau topik yang tadi pada bagian kedua. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu mengidentifikasi dan menentukan materi yang benar-benar relevan dengan masing-masing subpokok bahasan atau topik yang disampaikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalam langkah menyusun materi, setelah materi tadi kita pilih, selanjutnya materi tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan urutan yang logis. Oleh sebab itu, di dalam menyusun materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu materi pembelajaran itu disusun dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks. Jadi yang sederhana dulu disusun, baru nanti kemudian ke yang rumitnya. Lalu yang kedua yaitu materi pembelajaran itu disusun dari materi yang dianggap mudah ke materi yang dianggap sulit. Berarti materi yang dianggap mudah dulu, yang mudah-mudah dulu disusun, baru yang sulit. Terus yang ketiga yaitu penyusunan materi sebaiknya diawali dari materi yang termasuk konsep. Jadi bagian konsep-konsep itu didahulukan, baru ke bagian-bagian yang lainnya. Jadi di dalam pengorganisasian materi itu ada 2 langkah yang akan kita hadapi sebagai guru. Yang pertama yaitu tadi memilih materi, dan yang kedua setelah dipilih kemudian kita menyusun materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah Liananda dengan NIM 19329122. Jadi di sini saya akan menerangkan materi terakhir, yaitu mengenai integrasi. Muatan lokal adalah suatu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerahnya, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ini ditentukan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dari daerah masing-masing. Ini menurut Pusat Kurikulum tahun 2007 halaman 4. Dan juga terdapat 3 sasaran pokok dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal atau disingkat dengan KML, yaitu yang pertama, mengakrabkan siswa pada nilai-nilai sosial budaya dan lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan fungsional yang dapat menunjang kehidupannya. Dan yang ketiga, yaitu menumbuhkan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah lingkungannya. Hal ini menurut oleh Suyitno tahun 1999 halaman 175. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi muatan lokal. Mengenal lingkungan, mengenal dan menjadikan lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya. Yang kedua, memiliki bekal, kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya dan juga masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Dan yang terakhir ada menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencapai pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya ada fungsi dari muatan lokal. Menurut H. Malik tahun 2007 halaman 226,
fungsi pembelajaran dan kurikulum muatan lokal ada 3. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini adalah contohnya madrasah merupakan suatu komponen dalam masyarakat, sebab madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi dari peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya atau berfungsi untuk membentuk atau mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir ada fungsi perbedaan. Di sini adalah contohnya seperti seorang peserta didik yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang bersifat luas atau fleksibel, yaitu program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan juga kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan daerahnya. Selanjutnya ada ruang lingkup muatan lokal. Menurut Asmani, tahun 2010, halaman 159, terdapat dua ruang lingkup pembelajaran muatan lokal, yaitu lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, dan yang kedua, lingkup isi atau jenis muatan lokal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan juga lingkungan sosial budayanya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah tersebut, khususnya untuk kelangsungan hidupnya dan juga peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut atau ekonomi masyarakat tersebut. Dan ruang lingkup yang kedua ada ruang lingkup isi atau jenis muatan lokal. Ruang lingkup ini dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan juga pengetahuan tentang ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Menurut Mulyasa tahun 2007 halaman 279, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama ada persiapan. Di dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain di sekolah pada tahap persiapan ini. Yang pertama ada menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkat kelas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang mengajar. Yang kedua, menentukan guru. Guru muatan lokal seharusnya guru yang ada di sekolah, tetapi bisa juga menggunakan narasumber yang lebih tepat dan profesional. Yang ketiga, sumber dana dan sumber belajar. Dana untuk pembelajaran muatan lokal dapat menggunakan dana biaya operasional sekolah, tetapi bisa juga mencari sponsor atau kerjasama dengan pihak lain yang relevan. Pelaksanaan pembelajaran yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal hampir sama dengan mata pelajaran lain, garis besarnya sebagai berikut: mengkaji silabus, membuat RPP, dan mempersiapkan penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran muatan lokal adalah tindak lanjut. Tindak lanjut adalah langkah-langkah yang akan harus diambil setelah proses pembelajaran muatan lokal. Tindak lanjut ini erat kaitannya dengan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. Bentuk tindak lanjut ini bisa berupa perbaikan terhadap proses pembelajaran, tetapi juga bisa merupakan upaya untuk mengembangkan lebih lanjut hasil pembelajaran, misalnya dengan membentuk kelompok belajar dan grup kesenian. Dan yang terakhir adalah inti dari muatan lokal tersebut, yaitu integrasi muatan lokal dalam pembelajaran. Ada 2, yaitu saya menjelaskan ini contohnya adalah SDN Minggiran 2, memberikan pendidikan kecakapan hidup atau life skill, mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan vokasional secara terpadu. Yang pertama ada kecakapan hidup personal, meliputi rajin beribadah, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras. Hal ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran agama, akhlak mulia, bahasa Indonesia, dan olahraga. Dan yang kedua ada pendidikan kecakapan hidup sosial, meliputi memiliki sikap positif, membiasakan hidup sehat, dan sanggup bekerja sama. Dan hal ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran PKN, IPS, IPA, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, dan kesehatan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai muatan lokal, dan mungkin ini adalah materi terakhir dari presentasi kami. Kami akhiri. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.